Bab 6. Formula Kemanusiaan. Anda bisa melihat sang filsuf Immanuel Kant dari dua perspektif, sebagai orang yang paling membosankan dalam sejarah atau sebagai tokoh idola para motivator produktivitas selama 40 tahun. Ia bangun setiap pagi pada pukul 5 dan menulis selama tepat 3 jam. Setelahnya ia mengajar di universitas yang sama selama tepat 4 jam dan makan siang di restoran yang sama setiap hari. Lalu di sore harinya ia akan berjalan-jalan di taman yang sama dengan rute yang sama pula. Selesai dan kembali rumah pada waktu yang sama. Ia melakukan ini selama 40 tahun setiap hari. Kant adalah personifikasi efisiensi. Ia menyerupai mesin dalam mengerjakan kebiasaannya, dan tetangga-tetangganya suka berkelakar bahwa ketepatan jam mereka bisa diatur dengan berpedoman pada waktu saat ia keluar dari apartemen. Ia biasa keluar untuk jalan-jalan hariannya pada pukul 3:30 sore, makan malam dengan kawan yang sama hampir setiap petang. Setelah membereskan beberapa urusan kecil, ia akan tidur tepat pada pukul 10 malam. Waktu terdengar sangat membosankan. Kant adalah salah satu pemikir yang paling penting dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Dari apartemen berkamar 1 di Königsberg, Prusia itu, ia telah menyetir dunia ini yang melebihi yang dilakukan kebanyakan raja, presiden, perdana menteri, atau jenderal, baik sebelum maupun sesudahnya. Jika saat ini Anda hidup dalam masyarakat demokratis yang melindungi kemerdekaan individu, sedikit banyak Anda harus berterima kasih pada Kant untuk itu. Ia adalah salah satu yang pertama kali berpendapat bahwa semua manusia memiliki martabat di dalam dirinya yang harus dihargai dan dihormati. Ia adalah orang pertama yang pernah meramalkan sebuah pemerintahan global yang dapat menjamin kedamaian di seantero dunia. Deskripsinya tentang cara kita mengerti ruang dan waktu kelak akan menginspirasi Einstein untuk menemukan teori relativitas. Ia adalah salah satu orang pertama yang menganjurkan kemungkinan hak hewan. Ia menemukan kembali filsafat estetika dan kecantikan. Ia menyelesaikan perdebatan filosofis antara rasionalisme dan empirisme yang telah berlangsung selama 200 tahun hanya dengan tulisan sepanjang beberapa ratus halaman. Seolah semuanya itu belum cukup, ia menciptakan ulang filosofi moral secara lengkap dengan menyingkirkan ide yang telah menjadi dasar peradaban barat sejak Aristoteles. Kant adalah seorang pendekar intelektual. Jika otak pemikir memiliki otot bisep, otak pemikir Kant adalah Mr. Olympia dalam semesta para intelektual. Tentang gaya hidupnya, Kant adalah orang yang kaku dan tidak mengenal kompromi dalam hal pandangan hidupnya tentang dunia ini. Ia percaya ada rambu yang jernih mengenai benar dan salah, sebuah sistem nilai yang beroperasi di luar dan melampaui segala emosi manusia atau pendapat otak perasa. Selain itu, ia menjalankan apa yang ia katakan. Raja mencoba membungkam dia, para pemuka gereja mengutuk dia, para akademis mendengki padanya, namun tidak satu pun dapat menghentikannya. Kant bersikap bodoh amat. Menurut saya, sikap bodoh amatnya sungguh ada dalam kualitas yang paling murni dan paling mendalam. Ia adalah satu-satunya pemikir yang membuat saya terkesan, yang menghindari harapan beserta tumpuannya, yaitu nilai-nilai manusiawi yang cacat, yang menghadapi kebenaran yang menggelisahkan dan menolak menerima implikasi-implikasinya yang mengerikan, yang mengamati jurang gelap itu bukan dengan rasa takut tapi dengan penalaran dan logika yang murni, yang sejatinya dengan kecemerlangan pikirannya berdiri tegak di hadapan para dewa dan menantang mereka. Entah bagaimana dia menang, namun untuk memahami perjuangan heroik Kant, pertama kita harus melenceng dan belajar mengenai perkembangan psikologis kematangan dan kedewasaan. Cara untuk berkembang. Ketika berusia sekitar 4 tahun, meski dilarang oleh ibunya, saya meletakkan tangan ke atas kompor yang panas. Pada hari itu juga, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Benda yang panas itu menyakitkan, benda itu membakar Anda.
dan Anda tidak akan menyentuhnya lagi. Pada saat yang sama, saya menemukan hal besar lainnya. Es krim disimpan di dalam lemari pendingin di rak yang mudah sekali dijangkau jika saya berjinjit. Suatu hari saat ibu saya sedang di ruangan lain, saya mengambil es krim tadi, duduk di lantai, dan mulai memakannya langsung dengan tangan kosong. Pengalaman itu nyaris serta dengan orgasme yang baru akan saya rasakan 10 tahun kemudian. Andai waktu itu saya sudah mempunyai konsep tentang surga, jelas sudah gambaran yang akan saya pegang. Firdaus kecil saya ada dalam sumber surga yang beku. Saat es krim perlahan mulai meleleh, sekujur wajah saya belepotan dan tetesan es krim itu membalut seluruh permukaan kaos yang saya kenakan. Ini terjadi dalam gerak lambat. Tentu saja saya betul-betul mandi dalam kenikmatan. Ya, susu manis yang nikmat, bisikan semua rahasia yang kau punya. Sebab hari ini aku ingin mendengar hal yang hebat. Namun, datanglah ibu. Mereka pun menimpa, yang mana salah satu bentuknya adalah saya harus dimandikan. Saya menyerap banyak pelajaran pada hari ini. 1. Mencuri es krim dan kemudian menyiramkannya ke seluruh tubuh saya dan lantai dapur, membuat ibuku murka. 2. Ibu kalau marah sangat menjengkelkan. Mereka membentak dan menghukum Anda. Pada hari itu, seperti hari saat saya menyentuh kompor panas, saya belajar tentang apa yang tidak boleh saya lakukan. Tapi pada poin ketiga, sebuah pelajaran yang baru saya serpa sesudahnya, salah satu dari ketiga pelajaran yang tampak sudah pasti sampai kita tidak menyadarinya, sebuah pelajaran yang jauh lebih penting ketimbang pelajaran lainnya, lebih baik makan es krim daripada persulit api. Seorang teman saya pernah menggambarkan peran orang tua seperti ini. Pada dasarnya hanyalah mengikuti anakmu kemana ia pergi selama beberapa puluh tahun dan memastikan ia tidak membunuh dirinya sendiri secara tidak sengaja, dan kamu akan kaget karena berkali-kali anak secara tidak sengaja membunuh dirinya sendiri. Pada akhirnya, fase eksplorasi ini akan selesai dengan sendirinya. Bukan karena kita sudah kehabisan tempat di dunia ini untuk dijelajahi. Sebetulnya justru sebaliknya, fase eksplorasi berakhir karena seiring menuanya kita mulai menyadari bahwa dunia ini teramat luas untuk dijelajahi. Anda tidak menyentuh dan merasakan semuanya. Anda tidak bisa menjumpai semua orang. Anda pun tidak bisa melihat semua hal, padahal terlalu banyak pengalaman yang sangat mungkin kita coba. Dan kemampuan eksistensi kita yang serba mungkin ini justru merisaukan serta mengintimidasi kita. Maka kedua otak kita mulai tidak lagi berfokus pada mencoba segala hal, tapi lebih pada mengembangkan berbagai aturan untuk membantu mengarahkan kita di tengah kompleksitas dunia yang kita hadapi. Kita mengadopsi aturan ini kebanyakan dari orang tua dan para guru, tapi banyak di antara aturan tersebut merupakan penemuan kita sendiri. Sebagai hasilnya, beberapa prinsip umum mulai muncul di dalam pikiran kita. Waspadalah jika ada di dekat benda-benda berbahaya, supaya kamu tidak terluka. Jujurlah pada orang tuamu dan mereka akan memperlakukanmu dengan baik. Berbagilah dengan saudara-saudaramu, maka mereka pun akan berbagi denganmu. Akibatnya seorang remaja kini tahu bahwa mengejar kenikmatan secara buta dan menolak rasa sakit sering mendatangkan masalah. Setiap tindakan memiliki akibat masing-masing. Anda harus menegosiasikan keinginan Anda dengan keinginan orang lain di sekitar Anda. Anda harus bermain berdasarkan aturan masyarakat dan pihak yang mau memegang wewenang. Kemudian seringkali Anda baru akan mendapatkan imbalan. Ini merupakan kematangan tindakan, mengembangkan level yang lebih tinggi dan nilai yang lebih abstrak untuk menajamkan pembuatan keputusan dalam konteks yang lebih luas cakupannya. Ini adalah cara Anda menyesuaikan diri dengan dunia, cara Anda belajar untuk menangani permutasi pengalaman yang tampak tidak ada batasnya.
Ini merupakan lompatan kognitif yang besar untuk seorang anak dan sekaligus fundamental untuk sebuah perkembangan yang sehat dan bahagia. Maka, identitas seorang anak sangatlah kecil dan rapuh. Identitasnya hanya dibentuk oleh apa yang memberinya kenikmatan dan apa yang menjauhkannya dari penderitaan. Susi suka coklat, ia takut anjing, ia suka mewarnai, ia tidak mau berbagi dengan kakaknya. Inilah penjabaran identitas Susi, karena otak pemikirnya belum mengembangkan cukup banyak makna untuk menciptakan cerita yang koheren untuknya. Hanya setelah ia sudah cukup dewasa untuk bertanya tentang kegunaan kenikmatan dan kegunaan penderitaan, ia akan mengembangkan beberapa cerita bermakna untuk dirinya sendiri dan membangun identitas. Pengetahuan akan kenikmatan dan penderitaan masih menetap dalam masa remaja itu. Hanya saja bedanya, kini kenikmatan dan penderitaan tidak lagi mendikte sebagian besar penentuan keputusan. Dua hal itu tidak lagi menjadi dasar nilai kita untuk merencanakan dan membuat keputusan. Anak-anak yang mulai dewasa membenturkan perasaan personal mereka pada pemahaman mereka akan aturan, kegiatan tukar-menukar, dan tatanan sosial yang mengatur itu semua. Ini memberi mereka identitas yang lebih luas dan lebih kokoh. Tidak ada yang dilakukan demi tindakan itu sendiri. Semuanya adalah transaksi yang dihitung dengan jeli dan biasanya muncul dari ketakutan akan akibat negatif yang bisa datang. Semuanya adalah sarana untuk suatu tujuan yang bisa dinikmati. Pada akhirnya, nilai-nilai fase remaja adalah mengalahkan diri. Anda tidak dapat menjalani seluruh hidup Anda dengan cara begini, kecuali Anda sebetulnya memang tidak menjalani hidup Anda sendiri. Anda hanyalah menjalani hidup berdasarkan hasrat yang berlebihan dari orang di sekitar Anda. Cara menjadi dewasa. Ketika Anda menggoogle cara menjadi dewasa, kebanyakan hasil terfokus di sekitar persiapan wawancara kerja, mengelola keuangan Anda, meninggalkan toilet yang barusan Anda pakai dengan bersih, dan giat untuk tidak menjadi orang brengsek. Hal tersebut adalah sesuatu yang bagus, tentu saja sudah menjadi keharusan bagi orang dewasa. Namun, menurut hemat saya, tindakan tersebut tidak secara otomatis membuat Anda dewasa. Tindakan itu hanyalah mencegah Anda untuk menjadi anak lagi, yang mana itu jelas sesuatu yang berbeda. Itu karena banyak orang yang melakukan hal itu, melakukannya sebagai sebuah aturan main yang bersifat transaksional. Aturan itu merupakan sarana untuk pamrih yang dangkal. Anda menyiapkan wawancara pekerjaan karena Anda ingin mendapatkan pekerjaan yang baik. Anda mengelola keuangan Anda karena jika tidak, Anda akan menjadi gembel busuk di jalanan. Dengan bertawar-menawar dengan aturan dan tatanan sosial, Anda bisa menjadi manusia yang memiliki fungsi di dunia ini. Pada akhirnya, toh kita menyadari bahwa hal yang paling penting di dunia ini tidak bisa didapatkan dengan tawar-menawar. Hal-hal yang paling berharga dan paling penting di hidup ini sesuai definisinya bersifat non-transaksional. Berupaya bertawar-menawar untuk hal tersebut sama saja membuatnya ambiar secara sekejap. Anda tidak bisa mengatur strategi untuk mendapatkan kebahagiaan. Jelas mustahil, namun orang sering mencobanya, terutama ketika mereka mencari nasihat pengembangan diri atau motivasi. Mereka akan berkata begini, "Tunjukkan saja aturan yang harus saya ikuti, dan saya akan memainkannya." Padahal justru karena mereka meyakini kebahagiaan itu ada aturan-aturannya, mereka menjadi tidak pernah merasa bahagia. Kedewasaan adalah kesadaran bahwa terkadang sebuah prinsip yang paling inti adalah tentang baik dan buruk yang tidak bisa ditawar-menawar, yang bahkan jika itu menyakitkan Anda hari ini, bahkan jika itu melukai orang lain, bersikap jujur tetaplah hal yang paling benar. Seperti halnya kesadaran seorang remaja bahwa ada hal yang lebih penting di dunia ini ketimbang kenikmatan atau rasa sakit yang dialami anak-anak.
Seorang yang dewasa menyadari bahwa ada hal yang lebih penting di dunia ini ketimbang kebiasaan tawar-menawar yang selalu dilakukan oleh para remaja demi mendapatkan pengakuan, persetujuan, dan kepuasan. Dengan kata lain, menjadi dewasa berarti berkembangnya kemampuan untuk melakukan apa yang benar untuk alasan sederhana bahwa memang itu sungguh benar. Seorang remaja bisa berkata, "Aku cinta kamu," tapi konsep tentang cinta adalah bahwa ia akan menerima sesuatu sebagai balasannya, bahwa cinta hanyalah wadah terjadinya pertukaran perasaan, di mana masing-masing dari kalian membawa apapun yang dipunyai untuk ditawarkan dan saling menjajakannya hingga mendapatkan keuntungan transaksi yang paling bagus. Seorang yang dewasa akan mencintai secara mendeka tanpa pengharapan sesuatu pun sebagai balasan karena ia mengerti hanya dengan cara itulah cinta menjadi nyata. Seorang yang dewasa akan memberi begitu saja tanpa mencari-cari imbalan. Karena jika ia berharap akan imbalan, ia justru menghancurkan tujuan pemberian itu. Nilai yang prinsipal dalam kedewasaan sama sekali tidak bisa ditawar, sehingga nilai tidak bisa dicapai melalui jalan pintas apapun. Nilai itu merupakan tujuan yang berdiri sendiri. Ada banyak anak yang usia sudah tua di dunia ini, dan ada banyak remaja yang usianya lanjut. Sialan, tak terhingga juga jumlah orang dewasa yang masih kekanak-kanakan di luar sana. Sampai di satu titik tertentu, kedewasaan tidak ada hubungannya sama sekali dengan usia. Yang membedakan adalah tujuan seseorang. Perbedaan antara anak-anak, remaja, dan orang dewasa bukan pada beberapa usia mereka atau apa yang mereka lakukan, tapi mengapa mereka melakukan sesuatu. Seorang anak mencuri es krim karena es krim itu enak, dan ia lupa atau sengaja tidak menghiraukan konsekuensinya. Tapi hanya orang dewasalah yang tidak mencuri demi sebuah prinsip sederhana bahwa mencuri itu buruk. Mencuri meskipun tidak dipergoki oleh siapapun akan membuatnya merasa jijik dengan dirinya sendiri. Kenapa kita tidak berkembang? Saat kita masih kanak-kanak, cara kita melampaui tahapan nilai kenikmatan atau rasa sakit adalah dengan mengejar nilai itu dan menyaksikan sendiri bagaimana nilai itu gagal memuaskan kita. Hanya dengan mengalami rasa sakit akibat kegagalan itu, kita bisa belajar untuk melampauinya. Kita mencuri es krim, mama menjadi kesal dan menghukum kita. Tiba-tiba es krim itu baik, tidak lagi sesederhana yang kita kira. Ada banyak faktor yang kini masuk dalam pertimbangan kita. Aku suka es krim, aku sayang mama, tapi mengambil es krim akan membuat mama jengkel. Apa yang harus aku lakukan? Akhirnya anak tersebut dipaksa untuk berpikir tentang fakta bahwa ada tukar-menukar yang harus dinegosiasikan. Orang-orang tua dapat mencetak anak yang gagal dengan cara lain. Mereka bisa menganiaya mereka. Seorang anak yang pernah dianiaya juga tidak mampu melampaui tahapan nilai kenikmatan atau rasa sakit, karena hukuman yang ia terima tidak mengikuti pola logis dan tidak menanamkan nilai-nilai yang lebih dalam dan abstrak. Kegagalan datang tanpa mampu ia prediksi, sebab pengalaman yang ia terima bersifat acak dan kejam. Untuk memasuki usia remaja dibutuhkan kepercayaan. Seorang anak harus mempercayai bahwa perilakunya akan membuahkan hasil yang bisa diprediksi. Mencuri selalu menciptakan buah-buah yang buruk. Menyentuh kompor yang mendidih juga menciptakan hasil yang buruk. Kepercayaan akan hasil inilah yang membuat seorang anak bisa mengembangkan aturan dan prinsip di sekitarnya. Hal yang sama terjadi di sekitar ketika seorang anak remaja beranjak usia dan masuk ke dalam masyarakat. Sebuah masyarakat yang tidak memiliki lembaga dan pemimpin yang patut dipercayai tidak bisa mengembangkan aturan dan peranan. Tanpa rasa percaya, tidak ada prinsip yang bisa dipercaya guna menjalankan suatu keputusan, sehingga semuanya mundur lagi menjadi pribadi yang egois layaknya anak-anak.
Beberapa orang menjadi sangat hebat dalam menjalankan permainan tawar-menawar. Mereka bisa menjadi sangat memukau dan berkarisma, dan secara natural mampu merasakan apa yang diinginkan oleh orang lain terhadap mereka dan segera memainkan peran tersebut. Manipulasi ini sangat jarang menemui kegagalan, jadi mereka mulai percaya bahwa sejatinya beginilah cara kerja seisi dunia. Kehidupan adalah sebuah SMA yang besar, dan kamu harus memojokkan orang ke loker sebelum kamu lebih dulu dipojokkan. Para remaja harus dibukakan matanya untuk melihat bahwa tawar-menawar adalah sebuah mesin treadmill yang tidak pernah berhenti, bahwa hal-hal di dunia ini yang sungguh bernilai dan bermakna didapat dengan tanpa syarat, tanpa transaksi apapun. Orang tua dan para guru tidak boleh ikut terseret pada permainan tawar-menawar para remaja. Cara terbaik untuk menyadarkan mereka adalah dengan memberi teladan, tentu saja dengan menampilkan ketiadaan syarat itu memulai pemberian dari secara tanpa syarat. Cara paling baik untuk mengajarkan para remaja untuk percaya adalah dengan mempercayai mereka. Cara paling baik untuk mengajarkan para remaja untuk memiliki rasa hormat adalah dengan menghormati mereka. Cara paling baik untuk mengajarkan seseorang nilai cinta adalah dengan mencintainya. Anda tidak memaksakan cinta atau kepercayaan maupun penghormatan padanya, sebab tentu saja itu sama saja membuat hal ini menjadi bersyarat. Anda memberinya begitu saja, sebab Anda tahu bahwa sampai di titik tertentu, si remaja tidak akan lagi melakukan tawar-menawar, dan ia akan mengerti nilai ketiadaan syarat ketika ia memang telah siap. Ketika mereka menginjak masa tua, orang-orang dengan pola pikir remaja akan menjalani hidup ini dengan menganggap bahwa semua bentuk hubungan manusiawi merupakan sebuah perjanjian dagang yang tidak berujung, bahwa keintiman tidak lebih dari sebuah kepekaan palsu akan kebutuhan orang lain demi saling mendapat keuntungan timbal balik, bahwa semua individu pada dasarnya adalah alat untuk memenuhi pamrih tiap orang. Susah rasanya melakukan sesuatu dengan tanpa pamrih. Anda mencintai seseorang dan tahu bahwa orang itu mungkin tidak akan membalas cinta Anda, tapi toh Anda tetap melakukannya. Membuat lompatan iman menuju kedewasaan yang luhur membutuhkan bukan saja kemampuan untuk menerima rasa sakit, tapi juga keberanian untuk membuang harapan, untuk melepaskan hasrat untuk selalu menagih yang lebih baik, atau lebih menenteramkan, atau sangat menyenangkan. Otak pemikir Anda akan berkata pada Anda bahwa ini tidak logis, bahwa anggapan Anda sudah jelas keliru. Meski begitu, Anda tetap melakukannya. Otak perasa Anda akan berusaha menunda dan menjerit membayangkan rasa sakit yang datang dari sebuah kejujuran yang brutal, luka yang muncul akibat mencintai seseorang, rasa takut yang timbul dari kerendahan hati. Meski begitu, Anda tetap melakukannya. Ternyata bukanlah sebuah kebetulan bahwa semua agama besar dunia mendorong orang untuk memeluk nilai tanpa syarat, mulai dari belas kasih tanpa syarat yang diajarkan Yesus Kristus, atau 8 jalan kebenaran dari Sang Buddha, atau keadilan sempurna Muhammad. Dalam bentuk yang paling sempurna, agama besar di dunia ini mengangkat kita dari insting manusiawi yang selalu haus harapan dan mencoba untuk membawa seluruh umat manusia untuk menghampiri keluhuran dewasa. Atau setidaknya begitulah tujuan aslinya. Para filsuf di masa pencerahan saking gembiranya dengan peluang yang diberikan oleh kemutakhiran perkembangan dunia, memutuskan untuk menghapus spiritualisasi dari agama dan pada akhirnya menyederhanakan menjadi agama ideologis. Mereka membuang ide tentang keluluhan dan kini memusatkan pada tujuan yang konkret dan mudah diukur, menciptakan kebahagiaan yang lebih besar dan lebih sedikit penderitaan, memberikan porsi kemerdekaan yang lebih banyak kepada orang-orang, dan mempromosikan welas asih, empati, dan persamaan.
Tidak ada agama ideologis yang secara tuntas mampu menyelesaikan permasalahan fundamental kita, yaitu adanya syarat untuk setiap hal conditionality. Mereka bisa jadi tidak mengakui atau tidak mau menghadapi fakta bahwa apapun yang Anda tempatkan sebagai nilai Tuhan, Anda akan selalu berkeinginan di titik tertentu untuk menukar kehidupan manusia demi bisa mendekati nilai tersebut. Menyembah suatu Tuhan supranatural, suatu prinsip abstrak, suatu hasrat tak berujung, akan selalu berujung pada pengorbanan kemanusiaan Anda atau kemanusiaan orang lain demi meraih tujuan penyembahan itu. Dan yang semula Anda harapkan dapat menyelamatkan Anda dari penderitaan, tiba-tiba mencampakkan Anda kembali pada penderitaan. Lingkaran penghancuran harapan dimulai kembali. Dan disinilah kemunculan Ken, satu-satunya aturan untuk kehidupan. Sudah sejak jauh-jauh hari, Ken memahami pola Jim Wedge Amol dalam upaya kita menjaga harapan di hadapan kebenaran yang menggelisahkan. Seperti semua orang yang menjadi sadar akan permainan semesta yang kejam ini, ia pun kalut dalam keputusasaan, namun ia menolak menerima permainan tersebut. Ia menolak mempercayai bahwa tidak ada nilai yang terkandung dalam kehidupan. Ia menolak untuk mempercayai bahwa kita selamanya dikutuk untuk mengarang cerita supaya hidup ini memiliki nilai yang bisa dijadikan panutan. Jadi, ia mulai memakai otak pemikirannya yang kekar itu untuk memperkirakan seperti apa jadinya sebuah nilai tanpa harapan. Ken mulai dari pengamatan sederhana. Di semua semesta, hanya ada satu yang dari apa yang bisa kita ketahui, sungguh langka dan unik kesadaran. Bagi Ken, satu-satunya yang membedakan kita dari seluruh benda di semesta alam adalah kemampuan kita untuk berpikir. Kita mampu memahami dunia di sekitar kita melalui pikiran dan kehendak, memperbaikinya. Inilah baginya yang istimewa, sangat istimewa, nyaris sebuah mukjizat karena dari antara aneka kehidupan yang tak terpamamani, cuma kitalah yang sungguh mampu menyetir kehidupan. Maka Ken secara cerdas membuat kesimpulan bahwa seturut logika nilai tertinggi dalam semesta adalah suatu yang dipandang sebagai nilai itu sendiri. Satu-satunya makna sejati bagi eksistensi adalah kemampuan untuk membentuk nilai. Satu-satunya hal terpenting adalah suatu hal yang menentukan kepentingannya. Tapi kesadaran dapat mengelola kembali seisi alam, dan proses pengelolaan ulang tersebut bisa terus berkembang secara eksponensial. Kesadaran mampu mengenali suatu masalah, sebuah sistem yang mengandung kerumitan tertentu, dan menghasilkan sebuah kerumitan yang lebih besar. Dalam ribuan tahun, kita telah beranjak dari sekedar memutar-mutarkan rating di sebuah gua sempit menuju perancangan seluruh dunia digital yang menghubungkan triliunan kepala. Dalam ribuan tahun berikutnya, kita bisa saja dengan mudah ada di antara bintang-bintang, mengatur planet dan ruang maupun waktu. Setiap tindakan individual barangkali tidak ada maknanya di hadapan skema besar semesta ini, tapi kelestarian dan kemajuan kesadaran rasional secara garis besar lebih berguna dari segalanya. Ken berpendapat bahwa tanggung jawab moral yang paling fundamental adalah kelestarian dan kemajuan kesadaran, baik itu untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Ia menyebut prinsip untuk selalu mengedepankan kesadaran ini sebagai formula kemanusiaan, dan itu kurang lebih menerangkan, segalanya. Itu menerangkan intuisi moral dasar kita. Itu menerangkan konsep klasik mengenai tindakan yang baik. Itu menerangkan bagaimana kita bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa menyandarkan diri pada angan-angan kita akan harapan tertentu. Itu menerangkan bagaimana cara untuk tidak menjadi si hangat. Jadi sekarang Anda tahu masalah yang ada dalam harapan adalah bahwa secara fundamental harapan bersifat transaksional, sebuah tawar-menawar antara perilaku seseorang saat ini dengan sesuatu hal yang dihayalkan, suatu masa depan yang menyenangkan.
jangan makan ini dan kelak kamu akan masuk surga. Jangan bunuh orang itu atau kamu akan kena masalah. Bekerja keraslah dan menabunglah, karena itu akan menjamin kebahagiaanmu. Ken meringkas tindakan tanpa pamrih ini dengan satu prinsip simpel. Anda harus memandang kemanusiaan bukan sekedar sebuah sarana, tapi selalu sebagai tujuan yang berdiri sendiri. Marilah berpura-pura saat ini saya sedang lapar dan saya ingin makan burrito. Saya masuk ke dalam mobil dan berkendara menuju Chipotle dan memesan burrito besar isi double daging yang membuat saya senang bukan kepalang. Dalam situasi ini, makan burrito adalah tujuan akhir saya. Itulah yang jadi alasan utama mengapa saya melakukan hal lainnya. Masuk ke mobil, menyetir, membeli bensin, dan sebagainya. Semua hal yang saya lakukan untuk mendapatkan burrito disebut sebagai sarana-sarana, yaitu hal-hal yang harus saya lakukan supaya tujuan saya tercapai. Sebuah tujuan adalah sesuatu yang betul-betul kita harapkan dari diri sendiri. Tujuan merupakan faktor yang menentukan semangat kita dalam menjatuhkan keputusan dan berperilaku. Jika saya ingin makan burrito hanya karena istri saya ingin makan burrito dan saya ingin menyenangkan dia, makan burrito tersebut tidak lagi menjadi tujuan. Sekarang burrito adalah sebuah sarana untuk sebuah tujuan yang lebih besar, membuat istri saya senang. Jika saya hanya ingin menyenangkan hati istri saya, supaya saya boleh berhubungan seks nanti malam, sekarang kebahagiaan istri saya menjadi sekedar sarana untuk meraih tujuan yang lebih besar, yang dalam hal ini adalah seks. Formula kemanusiaan Ken tidak hanya menggambarkan intuisi moral kita akan apa yang salah. Formula itu juga menerangkan keluhuran dewasa, tindakan dan perilaku yang baik dari dirinya sendiri. Kejujuran itu sepenuhnya baik karena kejujuran adalah satu-satunya untuk komunikasi yang tidak memperlakukan orang semata sebagai sarana. Keberanian itu sepenuhnya baik karena kegagalan melakukan sesuatu sama memperlakukan Anda atau orang lain sebagai sarana untuk tujuan utama, yaitu menyingkirkan rasa takut Anda. Kerendahan hati itu sepenuhnya baik karena jatuh ke dalam kepastian buta, sama juga memperlakukan orang lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan Anda sendiri. Formula kemanusiaan hanyalah sebuah prinsip. Formula ini tidak mengarahkan pada utopia masa depan. Ia tidak meratapi masa lalu yang suram. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk atau lebih suci ketimbang yang lain. Yang terpenting, segala kehendak yang memiliki kesadaran haruslah dihormati dan dilindungi. Ken tahu bahwa ketika Anda bersinggungan dengan urusan yang berkaitan dengan masa depan, Anda melepaskan potensi harapan yang destruktif. Anda dirongrong oleh kegelisahan untuk mempertobatkan orang ketimbang menghormati mereka, menghancurkan kejahatan di dalam diri orang lain daripada mengoreksi diri sendiri. Ken memahami bahwa terdapat kaitan yang fundamental antara penghormatan kita terhadap diri sendiri dan penghormatan kita pada dunia. Cara kita berinteraksi dengan jiwa kita sendiri merupakan cetakan yang kita pakai untuk berinteraksi dengan orang lain, dan kita tidak akan bisa membuat kemajuan yang besar dengan orang lain sebelum kita membuat kemajuan dengan diri kita sendiri. Ketika kita mengejar kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan kepuasan yang rendah, kita memperlakukan diri kita sendiri sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang memuaskan diri sendiri. Maka, perbaikan diri bukanlah pengelolaan kebahagiaan yang lebih besar, tapi malah pencarian penghargaan diri yang makin besar. Berkata pada diri sendiri bahwa kita tidak berguna dan penuh omong kosong sama buruknya dengan berkata pada orang lain bahwa mereka tidak berguna dan penuh omong kosong. Berbohong pada diri sendiri sama kelirunya dengan berbohong pada orang lain. Membahayakan diri sendiri sama jeleknya dengan membahayakan orang lain. Maka cinta dan kasih sayang pada diri sendiri bukanlah suatu yang Anda pelajari atau Anda latih.
Perilaku tersebut merupakan sesuatu yang secara etika harus Anda pelihara di dalam diri Anda sendiri, bahkan jika hanya itulah yang Anda miliki. Krisis kedewasaan di zaman modern. Demokrasi modern tercipta di bawah anggapan bahwa secara umum setiap orang itu egois dan suka berhayal yang tidak-tidak, bahwa satu-satunya jalan untuk melindungi kita dari diri kita sendiri adalah dengan menciptakan sistem yang paling mengikat dan saling membutuhkan. Sampai-sampai tidak ada satu orang, tahu, kelompok pun bisa menyapu bersih seluruh populasi. Politik merupakan permainan yang egois dan transaksional, dan sejauh ini demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik, dengan alasan utama karena demokrasi merupakan satu-satunya sistem yang secara terbuka mengakuinya. Demokrasi mengakui bahwa kekuasaan mengundang orang yang kekanak-kanakan dan korup. Kekuasaan pada hakikatnya memaksa para pemimpin untuk transaksional, maka satu-satunya cara untuk mengelolanya adalah dengan mengabadikan keluhuran-keluhuran dewasa menjadi sebuah desain sistem kebebasan. Hanya ada satu cara untuk merusak sistem demokrasi, ketika satu kelompok memutuskan bahwa nilai yang mereka anut lebih penting ketimbang sistem itu sendiri dan menggulingkan agama demokrasi, lalu menggantinya dengan suatu agama yang mungkin lebih luhur, dan berkembanglah ekstremisme politis. Ekstremis politis karena mereka keras kepala dan sulit diajak tawar-menawar adalah sesuai definisi anak-anak. Mereka adalah sekelompok bayi. Para ekstremis menginginkan dunia berjalan dengan cara tertentu, dan mereka menolak mengakui kepentingan atau nilai lain di luar yang mereka anut. Mereka menolak bernegosiasi. Mereka menolak menghormati keluhuran atau prinsip yang lebih tinggi, yang lebih penting ketimbang hasrat egois mereka sendiri. Mereka tidak bisa dipercaya untuk memenuhi harapan orang lain. Mereka juga adalah para otoritarian karena selayaknya anak-anak mereka mati-matian menginginkan kedatangan sang orang tua yang maha kuat untuk mengubah segalanya menjadi serba baik. Para ekstremis di sayap kiri juga mengalami permainan yang sama, hanya bahasanya yang berubah. Seorang ekstremis kiri akan berkata bahwa ia menginginkan persamaan untuk semua orang, tapi apa yang sebenarnya ia maksudkan adalah bahwa ia tidak pernah menginginkan ada orang yang merasakan penderitaan, mereka bahaya atau merasa rendah. Ia tidak ingin orang mengalami kesenjangan moral. Ia rela mendatangkan rasa sakit dan kesusahan untuk orang lain demi menghapus kesenjangan moral tersebut. Tapi perkenankan saya untuk melemparkan sebuah penjelasan lain, bahwa kematangan budaya kita telah merosot, baik dalam dunia yang masih berkembang maupun yang sudah kaya. Kita tidak hidup dalam sebuah krisis kesejahteraan atau material, tapi sebuah krisis karakter, sebuah krisis keluhuran, sebuah krisis sarana dan tujuan. Pertentangan politik yang fundamental di abad 21 ini bukan lagi antara kanan versus kiri, tapi nilai kekanak-kanakan yang impulsif, baik yang berhaluan kanan maupun kiri, versus nilai-nilai yang terus bertawar-tawar antara remaja maupun dewasa, baik yang berhaluan kanan maupun kiri. Ini bukan lagi debat antara komunisme versus kapitalisme atau kemerdekaan versus persamaan, tapi lebih-lebih antara kematangan versus ketidakmatangan, antara sarana versus tujuan. Bab 7. Penderitaan adalah konstanta universal. Satu demi satu, para peneliti mengantarkan subjek itu turun ke aula, lalu masuk ke sebuah ruangan kecil. Di dalamnya terdapat sebuah mainan komputer berwarna kecoklatan dengan layar yang kosong, dilengkapi dengan hanya 2 tombol, tidak ada yang lain. Instruksinya sederhana: duduk, menatap layar, dan jika sebuah titik biru berkedip di layar, pencetlah tombol yang berbunyi biru. Jika titik ungu berkedip di layar, pencetlah tombol yang berbunyi bukan biru. Kedengarannya mudah, bukan? Well,
Setiap subjek harus mencermati ribuan titik. Ya, ribuan. Ketika satu subjek selesai, para peneliti akan membawa masuk subjek lain dan mengulangi proses tersebut. Komputer kecoklatan, layar kosong, ribuan titik. Selanjutnya, ini dicobakan pada ratusan subjek di universitas yang bermacam-macam. Apakah para psikolog ini menjalankan penelitian terhadap bentuk baru siksaan psikologis? Apakah ini merupakan eksperimen yang menguak batas kebosanan manusia? Tidak. Sesungguhnya cakupan penelitian ini hanya terbatas pada perbuatan tanpa makna. Ini merupakan penelitian yang memiliki implikasi yang menguncangkan karena lebih berbobot ketimbang semua penelitian akademis yang tercatat. Penelitian ini menerangkan banyak hal yang sedang terjadi di dunia hari ini. Para psikolog tengah meneliti sesuatu yang mereka sebut perubahan konsep yang disebabkan kelaziman. Namun, karena istilah tersebut sungguh ribet, untuk keperluan buku ini, saya akan menyebut penemuan mereka sebagai efek titik biru. Begini aturan mainnya. Sebagian besar titik tersebut berwarna biru, sebagian berwarna ungu. Beberapa di antaranya berwarna campuran antara biru dan ungu. Para peneliti menemukan bahwa ketika mereka menampilkan banyak titik biru, setiap orang sangat akurat dalam menentukan mana titik yang berwarna biru dan mana yang bukan. Namun, segera setelah para peneliti mulai membatasi jumlah titik biru dan menampilkan lebih banyak titik campuran keunggulan, para subjek mulai keliru melihat titik ungu sebagai biru. Tampaknya mata mereka membelokkan warna dan terus mencari titik yang berwarna biru, tidak peduli berapa banyak titik biru yang sebenarnya ditampilkan. Oke, masalah besar? Bukan. Orang-orang memang sering salah lihat. Selain itu, ketika Anda menatap titik-titik selama berjam-jam, Anda mungkin mulai juling dan melihat hal yang bukan-bukan. Tapi titik biru itu bukanlah perkara yang sesungguhnya. Titik tersebut hanyalah cara untuk mengukur betapa manusia membengkokkan persepsi untuk membuatnya pas dengan harapan mereka. Setiap kali para peneliti itu mendapat data yang cukup untuk membuat asisten lab mereka mengalami koma, mereka melanjutkan dengan persepsi yang lebih penting. Misalnya, selanjutnya para peneliti memperlihatkan kepada subjek wajah yang mengancam, ramah, atau netral. Mulanya mereka menampilkan wajah yang mengancam, namun seiring berjalannya eksperimen sama halnya dengan titik biru, wajah mengancam itu berangsur-angsur dikurangi dan efek yang sama pun terjadi. Semakin berkurangnya penampilan wajah menyeramkan, semakin subjek tersebut salah mengenali wajah yang ramah dan netral, maupun mengelompokkannya sebagai wajah menyeramkan. Sebagaimana pikiran manusia tampaknya terlanjur memiliki dugaan akan jumlah titik biru yang diharapkan mereka lihat, pikiran manusia tampaknya juga telanjur memiliki dugaan akan jumlah wajah yang mengancam yang diharapkan mereka lihat. Kemudian, para peneliti itu melangkah lebih jauh lagi karena bodoh amat, kenapa tidak? Memang itu adalah sebuah penemuan yang penting bahwa mereka melihat suatu ancaman padahalnya nyatanya tidak ada. Tapi bagaimana dengan penilaian moral? Bagaimana dengan keyakinan bahwa ada lebih banyak kejahatan di dunia ini ketimbang fakta yang sesungguhnya? Kali ini, para peneliti menyuruh para subjek membaca surat proposal kerja. Berapa lamaran tersebut tidak etis, bahkan ada yang jelas-jelas membual. Beberapa proposal baik saja dan tidak berbahaya. Sisanya adalah proposal yang ada di tengah-tengahnya. Sekali lagi, para peneliti mulai dengan menampilkan campuran dari proposal yang etis dan tidak etis. Dan subjek itu disuruh untuk memeriksa mana proposal yang tidak etis. Kemudian, lambat laun para peneliti tersebut menampilkan lebih sedikit proposal yang tidak etis. Tidak lama, efek titik biru pun datang. Orang-orang mulai menilai proposal yang etis sebagai proposal yang tidak etis.
ketimbang mencermati beberapa proposal yang seharusnya masuk ke dalam pagar wilayah etis, pikiran orang-orang itu justru memindah pagar tersebut untuk mempertahankan persepsi mereka bahwa terdapat sekian banyak proposal dan lamaran yang tidak etis. Pada dasarnya, tanpa pernah mereka sadari, mereka telah membuat batasan sendiri tentang apa yang disebut etis. Sesuai dengan pengamatan para peneliti, bias ini memiliki dampak yang menyedihkan untuk, banyak hal. Komite pemerintahan yang didesain untuk mengawasi regulasi, ketika diberi data akan langkahnya pelanggaran, barangkali mulai melihat pelanggaran ketika tidak ditemukan satupun. Satgas yang dirancang untuk mengecek praktik penyelewengan di dalam sebuah organisasi, ketika kehilangan orang-orang jahat yang patut dituduh atas perbuatan salah, mulai membayangkan keberadaan orang-orang jahat padahal nyatanya tidak ada satupun. Efek titik biru menyatakan bahwa pada dasarnya semakin banyak kita mencari ancaman, semakin niscaya kita melihat tidak peduli seberapa aman atau nyamannya kondisi lingkungan yang sesungguhnya. Ketika kita melihat inilah yang terjadi di dunia kita hari ini. Dahulu, korban kekerasan berarti seseorang menganiaya Anda secara fisik. Hari ini, banyak orang mulai menggunakan kekerasan untuk menggambarkan kata-kata yang membuat mereka merasa tidak nyaman, atau bahkan hanya menunjuk pada kehadiran seseorang yang tidak mereka suka. Trauma dulunya diartikan secara spesifik untuk sebuah pengalaman yang begitu keras, sehingga korbannya tidak bisa kembali berfungsi. Hari ini, sebuah perjumpaan sosial yang tidak menyenangkan atau sekian baris kata yang menyakitkan telah tergolong sebagai trauma dan berhak mendapatkan wilayah-wilayah aman. Genosida dulunya diartikan sebagai pembunuhan fisik secara massal terhadap kelompok religius atau etnik tertentu. Hari ini, istilah genosida kulit putih sering dipakai oleh sekelompok oknum untuk mengutuk kenyataan bahwa beberapa daftar menu di sebuah restoran lokal memakai bahasa Spanyol. Inilah efek titik biru, semakin membaik keadaan, semakin banyak ancaman yang kita lihat. Meski nyatanya tidak ada satupun dan semakin kita menjadi sedih. Inilah inti dari paradoks kemajuan. Di abad 19, Emil Durkheim, pendiri sosiologi dan pelopor awal ilmu-ilmu sosial, menjalankan sebuah eksperimen pikiran di dalam salah satu bukunya. Bagaimana jika tidak ada kriminalitas? Bagaimana jika lahir sebuah masyarakat yang setiap warganya penuh penghormatan dan tidak suka kekerasan, dan setiap orang setara? Bagaimana jika tidak ada satu orang pun yang membohongi atau melukai sesamanya? Apa jadinya jika tidak ada korupsi? Apa yang akan terjadi? Apakah tidak ada lagi konflik? Akankah stres lenyapnya? Akankah semua orang berjingkrakan di ladang sambil memetik bunga aster dan menyanyikan petikan Crush Hallelujah dari komposisi Messiah karya Handel? Durkheim berkata tidak, malah sejatinya yang terjadi adalah sebaliknya. Ia mengatakan bahwa semakin nyaman dan etis sebuah masyarakat, semakin pikiran kita membesar-besarkan kesembronoan yang sepele. Jika semua orang berhenti saling bunuh, kita tidak akan begitu saja merasa bahagia. Kita akan merasa sama kecewanya ketika menghadapi hal yang lebih kecil. Psikologi perkembangan selama ini memiliki pendapat yang serupa, bahwa melindungi orang dari permasalahan atau kesusahan tidak akan membuat mereka lebih bahagia atau lebih aman. Itu membuat mereka menjadi lebih mudah untuk tidak merasa aman. Seorang anak yang diasingkan dari segala tantangan atau ketidakadilan, ketika dewasa justru akan menganggap setitik saja kerepotan khas orang dewasa sebagai sesuatu yang tidak bisa dibiarkan, dan akan merengek-rengek sekedar untuk membuat orang lain sepakat. Apa yang kita temukan kemudian adalah bahwa reaksi emosional kita terhadap aneka problem tidak ditentukan oleh ukuran problem tersebut. Sejatinya, pikiran kita sekedar membesar-besarkan permasalahan kita untuk menyesuaikan dengan tingkat stres yang ingin kita rasakan.
Kemajuan material dan keamanan tidak secara otomatis membuat kita tenang atau membuat kita lebih mudah untuk menaruh harapan di masa depan. Sebaliknya, barangkali dengan terselesaikannya masalah kesehatan beserta tantangan-tantangannya, orang justru menjadi lebih menderita. Mereka menjadi lebih egois dan lebih kekanak-kanakan. Mereka gagal berkembang dan mematangkan diri kalau dari fase remaja mereka. Mereka tetap tidak memiliki keluhuran-keluhuran apapun. Mereka melihat gunung padahal sesungguhnya tak lebih dari gundukan tanah. Mereka saling memekik dengan gaduh, seolah dunia ini adalah tumpahan susu yang meluber tanpa henti. Menempuh perjalanan dengan kecepatan penderitaan. Akhir-akhir ini saya membaca kutipan Albert Einstein yang keren di internet. Seorang manusia seharusnya mencari apa yang sejati, bukan apa yang ia pikir sejati. Ini sungguh bagus. Terpampang pula fotonya yang manis dengan penampilan khas ilmuwan. Kutipan tersebut kedengaran pedih sekaligus cerdas. Dan kutipan itu terngiang di kepala saya selama beberapa detik sebelum akhirnya saya menggulir layar ponsel ke bagian selanjutnya. Sayangnya, ada sebuah ketidakberesan. Einstein tidak pernah berkata begitu. Ada lagi kutipan viral dari Einstein yang sangat sering dibagi-bagikan. Setiap orang itu jenius, tapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, sepanjang hidupnya ikan itu akan meyakini dirinya bodoh. Itu juga bukan perkataan Einstein. Atau bagaimana dengan yang ini? Aku takut jika tiba harinya, teknologi mengungguli kemanusiaan kita. Dunia ini hanya akan memiliki generasi orang-orang tolol. Bukan, itu juga bukan kata-kata dia. Einstein barangkali adalah figur sejarah yang paling sering disalahgunakan di internet. Ia seperti figur teman kita yang pintar di era ini, orang yang kita minta untuk menyetujui pendapat kita sehingga kita terlihat lebih pintar dari yang sesungguhnya. Gelasnya yang jelek ditempeli dengan segala kutipan, mulai tentang Tuhan hingga penyakit jiwa hingga energi penyembuhan. Tidak ada satupun dari kutipan itu yang memiliki sangkut paut dengan sains. Orang malang itu pasti sedang uring-uringan di kuburannya. Saking seringnya, orang-orang meminjam Einstein sekedar untuk menyuarakan gagasan mereka sendiri, sampai-sampai Einstein menjadi semacam figur mitologis. Sebagai contoh, ide bahwa Einstein dulunya adalah mahasiswa bodoh adalah bohong. Ia juga sekali dalam pelajaran matematika dan sains sejak masih kecil, belajar sendiri aljabar dan geometri Euclidean hanya selama musim panas di usia 12 dan membaca Critique of Pure Reason karangan Immanuel Kant. Pada usia 13, maksud saya, orang ini memperoleh gelar doktor di bidang fisika eksperimental pada usia yang dini, mendahului usia orang-orang saat mendapat pekerjaan. Jadi sangat jelas Einstein adalah orang yang terpelajar. Albert Einstein pada awalnya tidak memiliki keinginan yang muluk-muluk, ia hanya ingin mengajar. Tapi sebagai seorang imigran Jerman di Swiss, ia tidak dapat memperoleh posisi di universitas lokal. Akhirnya, dengan bantuan teman ayahnya, ia mendapatkan pekerjaan di kantor paten, sebuah posisi yang paling membosankan baginya, yang membuatnya duduk sepanjang hari dan membayangkan teori-teori sinting tentang fisika, teori yang segera akan mengembalikan dunia di kepalanya. Pada 1905, ia menerbitkan teorinya tentang relativitas yang meluncurkan menuju kemasyhuran. Ia meninggalkan kantor paten. Para presiden dan pemimpin negara tiba-tiba ingin bercengkerama dengannya. Dunia sekejap menjadi indah. Dalam sepanjang hidupnya, Einstein merevolusi fisika beberapa kali, melarikan diri dari kejaran Nazi, memperingatkan Amerika Serikat akan perlunya senjata nuklir, dan menjadi subjek sebuah foto yang sangat terkenal di mana ia menjulurkan lidahnya.
Tapi kini kita juga mengenalnya dalam berbagai kutipan internet yang cerdas yang sebenarnya tidak pernah ia katakan. Sejak zaman Newton, fisika selalu didasarkan pada ide bahwa segalanya bisa diukur dalam skala ruang dan waktu. Sebagai contoh, bak sampah saya ada di sini di dekat saya. Posisinya jelas di dalam ruangan. Jika saya meraihnya dan melemparnya di ruangan gara-gara saya lagi mabuk, kita secara teoretik bisa menghitung lokasinya dalam skala ruang dan waktu dengan menentukan semua faktor yang penting seperti kecepatannya, lintasannya, momentumnya, dan seberapa besar penyok yang ditinggalkannya di dinding. Variabel lain ditentukan dengan mengukur gerakan bak sampah di dalam ruang dan waktu. Ruang dan waktu adalah apa yang kita sebut sebagai konstanta universal. Kedua hal tersebut tidak bisa diabaikan. Mereka adalah aturan yang menentukan perhitungan segala hal lain. Jika ini terdengar sangat wajar, tentu saja karena memang sederhana itu. Namun, muncullah Einstein dan berkata, "Bodoh amat dengan kewajaranmu. Kamu tidak tahu apapun, Jon Snow," dan mengubah dunia. Itu karena Einstein membuktikan bahwa ruang dan waktu bukan konstanta universal. Malahan, terbukti bahwa persepsi kita akan ruang dan waktu dapat merubah tergantung konteks pengamatan kita. Sebagai contoh, apa yang saya alami rentang 10 detik, bagi Anda bisa jadi 5 detik. Dan apa yang saya tempuh dalam rentang 1 kilometer, secara teoretik bisa saja bagi Anda itu hanya beberapa puluh sentimeter. Untuk seseorang yang pernah mengonsumsi LSD, simpulan ini sangat mungkin diterima akal sehatnya. Tapi untuk ahli fisika dunia di zaman itu, pernyataan itu terdengar murni sinting. Einstein memperlihatkan ruang dan waktu yang berubah tergantung pada pengamat, sehingga keduanya bersifat relatif. Kecepatan cahayalah yang merupakan konstanta universal, sesuatu yang dipakai untuk mengukur segala hal lain. Kita semua bergerak sepanjang waktu, dan semakin kita mendekati kecepatan cahaya, semakin melambat gerak waktu dan ruang pun semakin mengerut. Sebagai contoh, taruhlah Anda memiliki saudara kembar identik. Sebagai saudara kembar, tentu saja kalian memiliki usia yang sama. Anda berdua bersepakat untuk menempuh perjalanan kecil antar galaksi, dan masing-masing dari Anda masuk ke dalam pesawat yang terpisah. Pesawat Anda berjalan dengan kecepatan 50 km per detik, tapi pesawat kembar Anda melesat dengan mendekati kecepatan cahaya sebesar 299.000 km per detik. Anda sama-sama sepakat untuk berkeliling di ruang angkasa sebentar saja dan mencari-cari barang lucu, dan kemudian kembali lagi setelah 20 tahun di bumi. Ketika Anda sampai di rumah, terjadi sesuatu yang mengagetkan. Anda bertambah tua 20 tahun, sementara saudara kembar Anda tampak tidak bertambah tua sehari pun. Saudara kembar Anda kehilangan 20 tahun di bumi, padahal di dalam pesawat ia hanya mengalami sekitar 1 tahun. Ya, what the fuck? Adalah juga yang terlontar dari mulut saya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Einstein, "Hey, ini sama sekali tidak masuk akal." Sayangnya, itu memang masuk akal. Contoh dari Einstein ini penting karena menunjukkan betapa anggapan kita tentang apa yang konstan dan stabil di alam raya ini bisa keliru, dan segala anggapan kita yang keliru tersebut dapat mendatangkan akibat yang sangat besar pada cara kita menjalani dunia ini. Kita menganggap ruang dan waktu sebagai konstanta universal karena kedua hal tersebut menerangkan cara kita melihat dunia ini. Namun, ternyata keduanya bukanlah konstanta universal. Keduanya merupakan variabel untuk konstan lain yang sulit dideteksi dan tidak tampak, dan itu mengubah segalanya. Saya terus-terusan mengulangi penjelasan tentang relativitas yang membuat pusing ini karena saya percaya hal yang sama terjadi pula di dalam psikologi kita sendiri. Apa yang kita percayai sebagai konstanta universal, yaitu pengalaman kita, ternyata terbukti sama sekali bukan konstanta.
Malahan banyak sekali hal yang kita anggap benar dan nyata ternyata bersifat relatif tergantung persepsi kita sendiri. Para psikolog tidak selalu mempelajari kebahagiaan. Malahan hampir sepanjang sejarah bidang tersebut, psikologi berkutat bukan pada bidang positif melainkan pada orang-orang gila, pada apa yang menyebabkan penyakit mental dan gangguan emosi, pada bagaimana orang mengatasi penderitaan besar mereka. Barulah pada 1980-an, beberapa akademis yang pemberani mulai bertanya sendiri, "Tunggu sebentar, pekerjaanku rasanya melelahkan. Bagaimana dengan apa yang membuat orang bahagia? Mari kita belajar akan hal itu saja." Kemudian semua orang menyambutnya karena segera muncul lusinan buku tentang kebahagiaan yang memenuhi rak buku, memetik jutaan dolar dari orang-orang kelas menengah yang didera kebosanan, kemuraman, dan tengah menderita krisis eksistensial. Salah satu hal perdana yang dikerjakan oleh para psikolog ketika mereka mulai mempelajari kebahagiaan adalah mengadakan sebuah survei sederhana. Mereka mengumpulkan sekelompok besar orang dan memberi mereka pagar di era 1980-an dan 90-an. Setiap kali pagar tersebut padam, setiap orang harus berhenti dan menuliskan jawaban atas 2 pertanyaan berikut. Pertama, dalam skala 1-10, seberapa bahagianya Anda saat ini? Kedua, apa yang sedang Anda alami dalam hidup Anda? Para peneliti mengumpulkan ribuan rating dari ratusan orang dengan latar kehidupan yang berbeda-beda. Yang mereka dapati sungguh mengejutkan sekaligus membosankan. Teramat sering orang-orang memberi nilai 7. Ke toko lontong, membeli susu, mengantarkan anak bertanding bisbol, berbincang-bincang dengan bos tentang cara mencapai penjualan yang tinggi dari setahun klien. Bahkan ketika suatu musibah besar terjadi, ibu saya divonis menderita kanker. Saya tidak mampu membayar cicilan rumah. Anak saya kehilangan tangannya gara-gara kecelakaan saat bowling. Tingkat kebahagiaan akan menukik di rentang 2 atau 5 untuk beberapa saat saja. Kemudian tak lama akan kembali ke 7. Hal tersebut juga berlaku untuk peristiwa yang sangat positif. Mendapat bonus besar di tempat kerja, berlibur ke tujuan impian, menikah usai peristiwa tersebut. Rating orang-orang itu akan naik selama beberapa saat, kemudian mudah ditebak kembali lagi di sekitar 7. Ini mengagetkan para peneliti. Tidak ada orang yang bahagia terus panjang waktu, begitu saja. Tidak ada yang sedih terus panjang waktu. Tampaknya manusia tidak peduli apapun kejadian eksternal yang menimpa. Hidup dalam kondisi pikiran yang secara konstan merasa sedikit, tapi tidak teramat bahagia. Bisa pula dibilang situasinya baik-baik saja, tapi juga selalu masih bisa dibuat menjadi lebih baik. Hidup ini rupanya tidak lain hanyalah mengayun-ngayunkan kebahagiaan level 7 kita. Kadang ke atas, kadang ke bawah. Nilai 7 yang konstan yang selalu kita hampiri mempermainkan kita memakai tipuan remeh. Sebuah tipuan yang selalu membuat kita kena terus-terusan. Tipuan itu berupa ucapan otak pada kita. Kamu tahu? Kalau saja aku bisa menambahkan sedikit lagi saja, aku yakin aku bisa meraih angka 10 dan aku akan tetap ada di sana. Banyak dari kita hidup secara demikian, secara konstan mengajar angka 10 akan bercokol di angan-angan kita. Anda berpikir, "Hei, supaya bisa lebih bahagia, aku butuh pekerjaan baru." Lantas Anda berpindah ke tempat kerja yang baru. Kemudian beberapa bulan sesudahnya, Anda merasa bisa lebih bahagia seandainya Anda memiliki rumah baru. Maka Anda membeli rumah baru. Kemudian, selang beberapa bulan, sepertinya menyenangkan kalau pergi berlibur ke pantai. Lalu Anda pun pergi ke pantai untuk berlibur. Di tengah liburan Anda di pantai, tiba-tiba tersebit, "Tahukah yang sekarang ini benar-benar aku inginkan? Segala pina cobalah. Bisakah seseorang membawa aku segelas pina colada sekarang?" Anda stres karena terus-terusan terpikir pina colada.
sambil mempercayai bahwa hanya segelas pina colada akan mengantar Anda pada nilai 10. Tapi ternyata sekarang telah gelas kedua pina colada. Kemudian ketiga, selanjutnya, Anda tahu bagaimana akhir cerita ini? Anda terbangun dengan kepala pusing dan perut mual. Dan tak terasa sekarang sudah pukul 3 pagi. Persis seperti yang dinasihatkan oleh Einstein. Buat apa minum koktail dengan campuran berbasis gula? Kalau Anda sungguh ingin cepat tinggi, boleh saya anjurkan Anda untuk minum seltzer. Atau jika Anda orang tajir, mungkin yang lebih nendang sebotol sampanye yang baik. Setiap dari kita secara tidak langsung mengira bahwa kita merupakan konstanta universal untuk pengalaman kita sendiri, bahwa kita tidak bisa berubah dan pengalaman kita datang dan pergi seperti musim. Beberapa hari tampak cerah dan segar, hari yang lain berawan dan kacau. Langit berubah tapi kita tetap sama. Namun ini tidak benar faktanya, ini bodoh. Penderitaan adalah konstanta kehidupan yang universal. Persepsi dan harapan manusia pembongkokan dirinya untuk menyesuaikan dengan jumlah penderitaan yang telah digariskan. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa cerah langit yang Anda punyai, pikiran kita akan selalu membayangkan cukup awan supaya sedikit merasa kecewa. Penderitaan yang selalu konstan berimbas pada apa yang kita sebut sebagai treadmill hedonis, yang menyuruh Anda untuk selalu berlari dan berlari terus berlari, mengejar angka 10 di angan-angan Anda. Namun biar begitu, Anda selalu terhenti di angka 7. Penderitaan selalu ada di sana. Yang berubah hanyalah persepsi Anda tentang penderitaan. Segera setelah kehidupan Anda membaik, harapan Anda berganti dan Anda kembali merasa sedikit tidak puas. Tetapi penderitaan juga bekerja dalam haluan yang berbeda. Saya ingat ketika saya menorehkan tato yang besar di tubuh saya, derita di menit-menit pertama terasa sangat menyiksa. Saya tidak bisa percaya bahwa saya harus menunggu selama 8 jam hanya untuk ini. Tapi setelah 3 jam, lambat laun saya mulai tenang saat si seniman tato bekerja. Padahal tidak ada yang berubah. Jarumnya sama, lengannya sama, senimannya pun sama. Tapi persepsi saya telah berubah. Penderitaan menjadi normal dan saya kembali ke angka 7. Ini adalah permutasi lain dari efek titik biru. Ini adalah masyarakat sempurna yang dimaksudkan oleh Durkheim. Ini juga merupakan remix dari relativitas Einstein. Berbekal konsep, orang yang tidak pernah mengalami kekerasan fisik yang begitu hebat mampu mendefinisikan ulang beberapa kalimat yang mengerikan di sebuah buku sebagai kekerasan. Dengan membesar-besarkan ketakutannya, orang bisa mengklaim budayanya sedang dijajah dan dibuat ambyar akibat adanya film-film tentang orang-orang gay. Efek titik biru ada di mana-mana, mempengaruhi semua persepsi dan penilaian kita. Semuanya menyesuaikan dan bersalin rupa seturut ketidakpuasan yang menghinggapi kita. Dan itulah letak perkara mengejar kebahagiaan. Mengejar kebahagiaan merupakan nilai dunia modern. Anda pikir Zeus peduli dengan kebahagiaan orang-orang? Anda pikir dewanya berupa untuk membuat orang bahagia? Tidak. Mereka terlalu sibuk merencanakan penyerbuan kawanan belalang untuk menggerogoti tubuh orang. Dahulu kala, hidup sangat susah. Wabah dan kelaparan, banjir bandang selalu terjadi. Mayoritas populasi dijadikan budak atau diikutsertakan dalam peperangan yang berlarut-larut. Sementara sisanya saling mengiris leher sesamanya di malam hari untuk menumbangkan tiran ini atau tiran itu. Kematian ada di semua sudut. Banyak orang tidak mencapai usia 30. Inilah yang memenuhi mayoritas sejarah kemanusiaan, pertikaian dan penyakit, bengek dan kelaparan. Penderitaan di dunia prasains tidak sekedar fakta yang diterima, seringkali juga dirayakan. Filsuf masa kuno tidak pernah memandang kebahagiaan sebagai keluhuran. Sebaliknya, mereka melihat kapasitas manusia untuk menyangkal diri sebagai keluhuran, karena merasa gembira bisa mendatangkan bahaya.
meski banyak orang mendambakannya. Sungguh benar-benar gara-gara satu orang brengsek yang terlalu gembira, ujung-ujungnya yang Anda tahu separuh desa ludes terbakar. Seperti yang pernah dikatakan oleh Einstein, jangan sembrono dengan obor saat sedang minum-minum, atau itu akan membuat harimu ambyar. Barulah pada era sains dan teknologi, kebahagiaan benar-benar dilihat ketika kemanusiaan menemukan sarana-sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Pertanyaan logis berikutnya adalah, terus apa lagi yang harus kita tingkatkan? Berapa filsuf di zaman itu bersepakat bahwa tujuan akhir kemanusiaan sepatutnya adalah menyebarkan kebahagiaan, dengan kata lain, mengurangi penderitaan. Ini terdengar menyenangkan dan luhur dan segala hal yang didukung oleh semua orang. Maksud saya, ayolah, siapa sih yang tidak ingin membuang sedikit saja penderitaan? Siapa orang goblok yang bilang bahwa itu adalah ide buruk? Well, saya adalah si goblok itu, karena itu memang merupakan ide buruk. Karena Anda tidak bisa menghilangkan penderitaan. Penderitaan merupakan konstanta universal dalam kondisi manusia. Maka, usaha untuk membuang penderitaan untuk melindungi seseorang dari segenap bahaya hanya akan menemui kegagalan. Mencoba memberantas penderitaan hanya akan meningkatkan kepekaan Anda pada penderitaan. Bukannya melenyapkan penderitaan Anda, itu akan membuat Anda melihat hantu yang mengancam di setiap sudut, melihat tirani dan penindasan di setiap kekuasaan, melihat kebencian dan muslihat di balik setiap pelukan. Tidak peduli seberapa maju perkembangan yang Anda capai, tidak peduli seberapa damai dan nyaman dan membahagiakannya kehidupan Anda sekarang, efek titik biru akan menghinggapi persepsi Anda, membuat Anda melihat seabrek penderitaan dan ketidakpuasan. Hampir semua orang yang memenangkan lotre jutaan dolar pada akhirnya tidak mengalami kebahagiaan. Rata-rata mereka merasa biasa saja. Orang-orang yang menderita lumpuh akibat kecelakaan berat pada akhirnya tidak terus-terus bersedih. Rata-rata akhirnya mereka merasa biasa saja. Ini karena penderitaan merupakan pengalaman kehidupan itu sendiri. Emosi positif merupakan penghilang rasa sakit yang bersifat sementara. Sedangkan emosi negatif merupakan penambahan rasa sakit yang bersifat sementara. Menjadi kebal terhadap penderitaan sama juga menjadi mati terhadap perasaan. Segala emosi sama dengan menghapus seseorang dari kehidupan ini. Atau seperti yang pernah dirumuskan oleh Einstein, laksana arus air yang terus mengalir mulus sepanjang tidak menemui hambatan. Hakikat manusia dan hewan begitu pula adanya, tidak pernah sungguh mengerti atau menyadari apa yang disepakati oleh kemauan kita. Jika kita ingin mengerti sesuatu, kemauan kita haruslah disangkal. Kita harus mengalami suatu kejadian yang mengguncang. Di sisi lain, segala yang bertentangan, yang mengecewakan dan yang melawan kemauan kita, atau dengan kata lain, yang tidak menyenangkan dan menyakitkan, memukau kita secara cepat, secara langsung dan begitu gamblang. Sebagaimana kita tidak menyadari kesehatan seluruh tubuh kita, tapi hanya ketika area yang dibungkus oleh sepatu, kita pun tidak berpikir untuk keseluruhan tindak tanduk yang membawa keberhasilan, tapi untuk beberapa hal remeh yang tidak penting atau perkara yang kembali menyusahkan kita. Oke, itu bukanlah kata-kata Einstein, itu adalah kata-kata Schopenhauer, yang juga seorang Jerman dan juga memiliki rambut yang kelihatan lucu. Tapi poinnya adalah, bukan saja kita tidak mungkin melarikan diri dari pengalaman penderitaan, tapi penderitaan merupakan pengalaman itu sendiri. Inilah mengapa harapan pada akhirnya bersifat menghancurkan dirinya sendiri, sekaligus mengekalkan dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang kita raih, tidak peduli kedamaian dan kemakmuran yang kita temukan, pikiran kita dengan cepat akan menyesuaikan pengharapannya untuk tetap mempertahankan kesadaran akan kesusahan hidup, sehingga memberikan secara paksa formulasi harapan yang baru, agama yang baru, konflik yang baru, supaya kita tetap hidup.
Kita akan melihat wajah yang mengancam walau tidak ada satupun wajah yang mengancam. Kita akan melihat proposal kerja yang tidak etis walau tidak ada satupun proposal kerja yang tidak etis. Tidak peduli seberapa cerahnya cuaca hari ini, kita akan selalu menemukan satu awan di langit. Maka, mengejar kebahagiaan bukan saja menghancurkan diri sendiri, tapi juga tidak mungkin. Itu seperti mencoba menangkap sebuah wortel yang tergantung di seutas tali, yang terikat pada sebatang tongkat dan menempel pada punggung Anda. Semakin kencang Anda mengejar, semakin Anda dipaksa untuk terus maju. Ketika Anda memutuskan wortel tersebut sebagai tujuan akhir, Anda niscaya mengubah diri Anda menjadi sarana untuk mengejarnya. Dengan mengejar kebahagiaan, Anda secara paradoks justru membuatnya susah diraih. Mengejar kebahagiaan merupakan nilai yang beracun yang telah sekian lama menandai kebudayaan kita. Itu menghancurkan diri dan menyesatkan. Hidup dengan baik bukan berarti menolak penderitaan, yang sesungguhnya adalah menderita untuk alasan yang benar. Karena jika memang hidup ini pada hakikatnya memaksa kita untuk menderita, sepatutnya kita belajar untuk menderita secara tepat. Satu-satunya pilihan dalam kehidupan. Pada 1954, setelah pendudukan selama hampir 75 tahun dan peperangan selama 20 tahun, Vietnam akhirnya sukses mengusir Prancis dari negara mereka. Seharusnya ini merupakan hal yang baik. Masalahnya, Perang Dingin masih berlangsung, sebuah perang religius global antara kapitalis kekuatan barat yang liberal dengan blok timur komunis. Ketika terkuak bahwa Ho Chi Minh, tokoh yang menendang keluar Prancis, adalah seorang komunis, semua orang menjadi ketakutan dan berpikir bahwa ini bisa mencetuskan Perang Dunia Ketiga. Dibayangi oleh ketakutan akan perang besar, beberapa kepala negara duduk bersama mengelilingi sebuah meja yang bagus di Swiss dan menyepakati penundaan pembicaraan tentang pemusnahan nuklir dan langsung membagi Vietnam menjadi dua. Mengapa sebuah negara yang tidak pernah berbuat apapun pada seseorang di situ layak untuk dibagi menjadi dua? Jangan tanya saya. Tapi rupanya setiap orang bersepakat bahwa Vietnam Utara akan menjadi komunis, Vietnam Selatan akan menjadi kapitalis, dan begitulah semua orang akhirnya akan hidup bahagia selamanya. Disinilah letak permasalahannya. Kekuatan Barat menempatkan seorang pria bernama Ngo Dinh Diem untuk memegang Vietnam Selatan sampai sebuah pemilihan umum yang baik bisa terselenggara. Mulanya, semua tampak menyukai Diem. Dia adalah seorang Katolik taat, dididik dalam budaya Prancis, pernah mengecap kehidupan di Italia selama beberapa tahun, dan menguasai beberapa bahasa. Setelah menemuinya, Wakil Presiden Amerika Serikat Lyndon Johnson menobatkan Diem sebagai Winston Churchill-nya. Ia jelas-jelas orang kita. Diem juga seorang yang karismatis dan ambisius. Ia tidak hanya memikat para pemimpin barat, tapi juga mantan emperor Vietnam. Diem mengumumkan secara percaya diri bahwa dialah orang yang kelak akan membawa demokrasi ke Asia Tenggara. Dan semua percaya padanya. Kenyataannya tidak seperti itu. Dalam setahun masa kekuasaannya, Diem memberangus semua partai politik di Vietnam Selatan, kecuali partainya sendiri. Dan ketika telah tiba waktunya negara itu menyelenggarakan referendum, ia menempatkan abangnya sendiri untuk mengatur seluruh tempat pilihan. Anda tidak akan mempercayai hal ini, tapi nyatanya Diem memenangkan pemilu tersebut dengan perolehan suara yang mencengangkan, yaitu 98,2%. Rupanya tokoh bernama Diem ini sungguh-sungguh culas. Ho Chi Minh, pemimpin Vietnam Utara, juga seorang yang culas. Tentu saja, jika ada hal yang pernah saya pelajari semasa kuliah, itu adalah tentang aturan utama dalam teori geopolitis, yang menyatakan bahwa di mana ada dua orang culas yang tinggal saling berdekatan, jutaan orang pasti mati.
Sederhana itulah Vietnam kembali terperosok dalam perang saudara. Dengan senang hati, saya ingin menceritakan sesuatu yang mencengangkan tentang Dim. Tapi tokoh ini telah terlanjur Anda anggap sebagai tiran yang sangat lihai. Ia mengisi posisi di pemerintahan dengan barisan sanak famili dan kroni-kroninya yang korup. Ia dan keluarganya tinggal di kemewahan level dewa, sementara wabah kelaparan melanda di pedesaan, mengakibatkan ratusan di antara ribuan orang mengalami cacat atau mati. Ia sangat congkak dan tidak becus sampai-sampai Amerika Serikat lambat laun mulai turut campur demi mencegah kekacauan di Vietnam Selatan. Maka melalui apa yang disebut oleh Amerika sebagai Perang Vietnam. Namun, terlepas dari betapa jahanamnya Dim, kekuatan Barat tetap berdiri di depan orang ini. Apalagi Dim telah dianggap sebagai sekutu mereka, seorang rasul dari agama kapitalis liberal yang tegar berdiri melawan serangan gencar antek-antek komunis. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun dan nyawanya tak terhitung untuk menyadari bahwa Dim sesungguhnya tidak tertarik sama sekali pada agama mereka. Seperti kebanyakan tiran pada umumnya, salah satu perbuatan favorit Dim di masa lalu adalah menindas dan membunuhi orang yang tidak sejalan dengannya. Dalam hal ini, sebagai seorang Katolik yang taat, Dim membenci penganut Buddha. Masalahnya sebanyak 80% orang Vietnam adalah Buddhis pada masa itu. Sehingga ini menjadi nasib yang buruk untuk sebagian besar masyarakat. Ia melarang spanduk dan bendera bertalian dengan agama Buddha. Ia melarang penyelenggaraan Hari Raya Buddha. Ia menolak memberikan layanan pemerintah untuk kelompok masyarakat penganut Buddha. Ia juga menggerebek dan menghancurkan pagoda di seisi negara, membuat ratusan rahib Buddhis terlantar dalam kemelaratan. Para rahib Buddhis mengerahkan dan melancarkan protes damai, tapi ini pun segera diberangus tentu saja. Kemudian muncul aksi protes yang lebih besar, sehingga Dim melarang semua aksi protes. Saat sepasukan polisi memaksa para Buddhis untuk membubarkan diri, para Buddhis menolak. Polisi itu mulai menembaki para demonstran. Di sebuah gerakan aksi damai, mereka bahkan melempar granat ke tengah kumpulan rahib Buddhis yang tak bersenjata. Wartawan Barat menyadari terjadinya penindasan religius ini, tapi perhatian mereka lebih diutamakan pada peperangan melawan Vietnam Utara. Jadi kejadian ini tidak menjadi prioritas. Hanya segelintir orang yang tahu mengenai permasalahan ini. Lebih sedikit lagi yang tergerak untuk meliput konfrontasi ini. Kemudian, pada 10 Juni 1963, para wartawan menerima pesan rahasia yang menyatakan bahwa sesuatu yang penting akan terjadi besok di Saigon. Di sebuah perempatan yang ramai tidak jauh dari istana presiden, para koresponden tidak menanggapi secara serius, dan banyak yang memutuskan untuk tidak meliput ke sana. Besoknya, dari segelintir wartawan, hanya 2 fotografer yang hadir. Salah satunya lupa membawa kamera, satunya lagi kelak menerima anugerah Pulitzer. Hari itu, sebuah mobil kecil berwarna biru yang dipasangi spanduk penuntun kebebasan beragam pemimpin, sebuah prosesi yang diikuti sekian ratus rahib dan biarawati. Para rahib mendaraskan doa-doa, orang-orang berhenti dan menonton prosesi tersebut, dan kemudian kembali bergelut dalam kesibukan masing-masing. Jalanan tersebut hiruk-pikuk karena hari itu adalah hari yang sibuk. Pada saat itu, aksi protes para Buddhis bukan hal yang baru. Prosesi tersebut akhirnya sampai di perempatan di depan kedutaan Kamboja dan berhenti, menutup jalan raya. Sekelompok rahib beranjak membentuk setengah lingkaran mengelilingi mobil berwarna biru tersebut, menatap dan menunggu dengan hening. 3 orang rahib keluar dari mobil tersebut. 1 orang menempatkan bantal di permukaan jalan, tepat di pusat perempatan. Rahib kedua, seorang kakek bernama Thich Quang Duc, berjalan menuju bantal tersebut, duduk dalam posisi lotus, menutup matanya dan mulai bermeditasi. Rahib ketiga keluar dari mobil dan membuka bagasi, lalu mengeluarkan jerigen berukuran 19 liter yang berisi bensin.
dan menjinjingnya ke tempat Kwang Duk sedang duduk. Lantas ia menyiramkan bensin tersebut di atas kepala rahib itu sampai sekujur tubuhnya basah. Orang menutupi mulut mereka, beberapa menutupi wajah mereka seiring mata yang mulai basah. Semua keheningan yang mengoyak hati merebak di perempatan kota yang ramai. Para pejalan kaki menghentikan langkahnya. Polisi lupa akan tugasnya, tercium aroma kelahukutan. Sesuatu yang penting akan terjadi. Dengan jubah yang basah oleh bensin dan wajah yang tanpa ekspresi, Kwang Duk mendasarkan sebuah doa pendek. Menggerakkan tangannya, pelan-pelan meraih sebatang korek. Tanpa mengurai posisi lotusnya atau membuka kedua matanya, mengores korek itu dengan aspal dan membakar diri. Sekejap tubuhnya diselimuti lidah api laksana benteng. Badannya ditelan bulat-bulat, jubahnya tinggal serpihan. Kulitnya segera menghitam, bau yang menyengat memenuhi udara, campuran aroma daging yang membakar dan bensin, serta asap. Jeritan dan ratapan meledak di antara kumpulan massa. Banyak orang berlutut dengan lemas atau jatuh pingsan. Banyak yang menatap dengan nanar, terkejut dan terpaku atas apa yang terjadi. Meski demikian, walau terbakar, Kwang Duk tetap tenang dalam posisinya. David Halberstam, seorang koresponden untuk New York Times, kelak menggambarkan peristiwa itu. Aku sedemikian terguncang hingga menangis, sedemikian kalutnya hingga tak mampu menulis atau mengajukan pertanyaan. Terlalu bingung, sampai-sampai tak bisa berpikir. Ia terbakar tanpa bergerak sedikit pun, tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Penampilannya yang tenang itu sangat kontras dengan ruangan orang-orang di sekitarnya. Berita tentang aksi pengorbanan Kwang Duk menyebar dengan cepat, membuat miliaran orang di seluruh dunia marah. Malam itu, Dim menyampaikan amanat melalui radio kepada seisi negeri dengan suara bergetar yang kedengaran seperti terpukul oleh insiden itu. Ia berjanji membuka lagi perundingan dengan kepemimpinan Buddhis di negara tersebut dan mewujudkan resolusi damai. Tapi sudah terlambat, Dim tidak akan pernah sama lagi. Mustahil untuk mengatakan secara pasti apa yang telah berubah saat ini atau bagaimana bisa demikian. Tapi atmosfer terasa jelas berbeda. Jalanan kini menjadi lebih greget. Dengan api dari sebatang korek dan tombol kamera yang dipencet, cengkraman Dim yang tak kasat mata pada negara tersebut telah melemah. Semua orang bisa merasakannya, tak terkecuali Dim. Tidak lama ribuan orang tumpah ke jalanan untuk melakukan revolusi terbuka melawan pemerintahannya. Komandan militer mulai membolot, penasehatnya membangkang. Pada akhirnya bahkan Amerika Serikat tidak lagi mendukungnya. Presiden Kennedy segera menyatakan dukungannya pada rencana jenderal tinggi bekas anak buah Dim untuk menggulingkannya. Simbol seorang rahib yang terbakar telah menjebolkan tanggul, dan banjir pun terjadi. Beberapa bulan kemudian, Dim dan keluarganya dibunuh. Foto-foto kematian Kwang Duk menjadi viral sebelum istilah menjadi viral dikenal luas seperti sekarang ini. Citra tersebut menjadi semacam tes Rorschach versi manusia, di mana setiap orang melihat nilai dan perjuangan mereka sendiri tercermin dari gambar itu. Komunis di Rusia dan Cina menerbitkan foto tersebut untuk mengerahkan pendukung mereka untuk melawan imperialis kapitalis barat. Kartu pos dijual di seluruh Eropa untuk menggalang dukungan untuk menghentikan kekejaman yang dilakukan di timur. Para demonstran anti perang di Amerika Serikat mencetak foto tersebut untuk memprotes keterlibatan Amerika di dalam perang tersebut. Kubu konservatif memakai foto tersebut sebagai bukti bahwa intervensi Amerika Serikat justru dibutuhkan. Bahkan Presiden Kennedy harus mengakui bahwa tidak ada foto jurnalistik lain di sepanjang sejarah yang mampu menghasilkan emosi yang sedemikian besar di seluruh dunia. Foto pengorbanan diri Kwang Duk memicu sesuatu yang primitif dan universal di dalam manusia. Pengaruhnya melampaui politik dan agama. Foto tersebut memasuki komponen yang sangat
fundamental di dalam pengalaman hidup manusia, kemampuan untuk menanggung penderitaan yang luar biasa beratnya. Saya bahkan tidak dapat duduk dengan tegak saat makan malam setelah lebih dari beberapa menit. Sementara orang ini terbakar hidup-hidup dan ia tidak bergerak sedikit pun. Ia tidak tersentak, ia tidak berteriak, ia tidak tersenyum atau mengernyit atau menyeringai, bahkan membuka matanya untuk melihat dunia yang telah ia putuskan untuk ditinggalkan untuk terakhir kalinya. Terdapat kemurnian dalam aksinya, tentu merupakan tindakan yang menunjukkan tekad yang kuat. Itu merupakan contoh sempurna pikiran yang menguasai badan, tekad yang mengalahkan insting. Meskipun mengerikan, bagaimanapun tetap menginspirasi. Pada 2011, Nassim Taleb menulis tentang sebuah konsep yang ia namai anti-kerapuhan. Taleb berpendapat bahwa sementara beberapa sistem melemah saat di bawah tekanan kekuatan eksternal, sistem lainnya menguat saat di bawah tekanan kekuatan eksternal. Sebuah vas bersifat rapuh bisa pecah berantakan dengan mudah. Sistem perbankan klasik juga rapuh, sebab bisa roboh akibat perubahan politik atau ekonomi. Barangkali hubungan Anda dengan mertua Anda juga rapuh, sebab apapun yang Anda katakan akan membuat jambulnya menyala oleh api drama dan caci maki. Sistem yang rapuh itu seperti bunga mungil yang cantik atau perasaan remaja, harus dijaga setiap saat. Lantas, Anda memiliki sistem yang kokoh. Sistem yang kokoh dapat melawan perubahan dengan baik. Kala sebuah vas rapuh dan pecah ketika bersin Anda mengenainya, sebuah drum minyak, nah, itu benar-benar kokoh. Anda dapat melempar-lempar benda itu selama berminggu-minggu. Tidak ada perubahan apapun yang berarti, masih drum minyak yang sama. Sebagian dari masyarakat, kita menghabiskan hampir seluruh waktu dan ruang untuk mengambil sistem yang rapuh, berupaya untuk membuatnya kokoh. Anda menyewa pengacara yang andal untuk menjadikan bisnis Anda lebih kokoh. Pemerintah meloloskan regulasi untuk membuat sistem keuangan semakin kokoh. Kita melambangkan aturan dan hukuman seperti lampu lalu lintas dan hak properti untuk membuat sistem kita semakin kokoh. Namun, Taleb berkata, ada tipe sistem yang ketiga, dan itulah yang disebut sistem anti-rapuh. Kalau sebuah sistem yang rapuh mudah pecah dan sistem yang kokoh menolak perubahan, sistem anti-rapuh mengambil keuntungan dari tekanan eksternal dan penindas. Perusahaan rintias merupakan bisnis anti-rapuh. Mereka mencari cara untuk gagal dengan cepat dan mengambil keuntungan dari kegagalan tersebut. Pengedar narkoba juga anti rapuh. Semakin buruk keadaan, para pecandu justru semakin ngebet untuk memperoleh barang tersebut. Sebuah hubungan cinta yang sehat juga anti rapuh. Kemalangan dan penderitaan membuat hubungan justru menjadi lebih kuat, bukan lebih lemah. Para veteran sering berbicara tentang bagaimana kekacauan perang justru membangun dan menguatkan ikatan yang mengubah hidup di antara para terdadu, bukannya meruntuhkan ikatan tersebut. Tubuh manusia bisa menjalankan sistem manapun, tergantung pada cara Anda menggunakannya. Jika Anda mau beronjak dari tempat duduk dan mencari penderitaan, tubuh menjadi anti rapuh. Artinya, tubuh akan menjadi semakin kuat seiring bertambahnya tekanan dan siksaan yang Anda terima. Penderitaan yang dialami tubuh Anda lewat aneka latihan dan kerja fisik, membentuk otot dan kerapatan tulang Anda, menyempurnakan peredaran darah, dan memberi Anda bokong yang seksi. Namun, jika Anda menolak stres dan penderitaan, otot Anda akan mengalami atrofi, tulang Anda akan menjadi rapuh, dan Anda akan terdegenerasi menjadi lemah. Pikiran manusia beroperasi menggunakan prinsip yang serupa. Bisa menjadi rapuh atau anti rapuh, tergantung cara Anda memakainya. Ketika ditimpa kekacauan dan permasalahan, pikiran kita disetel untuk menerimanya dengan terbuka, menghasilkan prinsip dan membangun model mental, memprediksi peristiwa di masa depan dan mengevaluasi masa lalu.
Inilah yang disebut sebagai belajar, dan ini menyempurnakan kita. Proses tersebut membantu kita mendapatkan faedah dari kegagalan dan ketidakberesan. Namun, ketika kita menolak penderitaan, ketika kita mengelak dari stres dan kekacauan, tragedi dan ketidakberesan, kita menjadi rapuh. Toleransi kita untuk menerima rintangan hari demi hari menjadi semakin menipis. Akibatnya, hidup kita pun harus menyusut, supaya kita hanya terlibat dalam sedikit perkara di dunia yang bisa kita tangani. Karena penderitaan merupakan konstanta universal, tidak peduli seberapa mujur atau apesnya hidup Anda, penderitaan akan selalu ada. Pada akhirnya, segalanya terasa bisa ditangani. Pertanyaannya kemudian, satu-satunya pertanyaan adalah, maukah Anda terlibat? Akankah Anda bergelut dengan penderitaan atau menghindari penderitaan Anda? Akankah Anda memilih kerapuhan atau anti kerapuhan? Semua yang Anda lakukan, menjadi apapun Anda, segala yang Anda sayangi adalah sebuah refleksi dari pilihan ini. Hubungan Anda, kesehatan Anda, hasil kinerja Anda, stabilitas emosi Anda, integritas Anda, keterlibatan Anda dengan komunitas Anda, keluasan pengalaman Anda, kedalaman kesadaran dan keberanian Anda, kemampuan Anda untuk menghormati dan mempercayai dan memaafkan serta menghargai, mendengarkan, belajar, dan memiliki belas kasih. Jika semua ini rapuh dalam hidup Anda, itu karena Anda memilih menghindari penderitaan. Anda memilih nilai kekanak-kanakan yang selalu mengejar kenikmatan, hasrat, serta pemuasan diri. Toleransi kita sebagai sebuah budaya terhadap penderitaan telah menepis dalam waktu yang tepat. Bukan saja penepisan ini telah membuat kita semakin gagal mendapatkan kebahagiaan, tapi juga telah menghasilkan kelemahan emosional yang semakin besar, yang menjadikan semuanya tanpa ambiar. Yang membuat saya kembali dibawa pada Thich Quang Duc saat membakar dirinya dan hanya duduk di sana seperti seorang bos. Kebanyakan orang barat modern mengenal meditasi sebagai sebuah teknik relaksasi diri. Anda mengenakan celana ketat yoga dan duduk di sebuah ruangan yang nyaman dan empuk selama 10 menit dan menutup mata sambil mendengarkan suara yang menenangkan dari ponsel Anda, meyakinkan bahwa Anda baik-baik saja, semua baik-baik saja, segalanya akan baik-baik saja, cukup ikuti kata hati Anda, dan bla bla bla. Ketika kita menyangkal kemampuan kita untuk merasa sakit demi suatu tujuan, kita menyangkal kemampuan kita untuk merasakan setiap tujuan di dalam hidup ini.